Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Usdesi. Kali ini Usdesi akan mengupas tentang Pembahasan soal tryout ujian sekolah Matematika SD Part 3, pilihan ganda nomor 11 sampai dengan 20. Jangan lupa tonton sampai selesai agar kalian lebih memahami dengan soal ini. Marilah kita mulai dengan soal yang pertama. Nomor 11. Jika keliling bangun tersebut adalah 96 cm, maka luas bangun tersebut adalah, kita perhatikan baik-baik, bangun tersebut adalah bangun persegi. Kita harus hafal dulu rumus persegi. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Maka untuk mencari sisi sama dengan keliling dibagi dengan 4. Sehingga sama dengan 96 dibagi 4. Kalian bisa menghitung sendiri dan hasilnya adalah 24. Dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah luas, maka L sama dengan sisi kali sisi. Sehingga 24 kali 24 sama dengan 576 cm persegi. Jadi luas bangun tersebut adalah 576 cm persegi atau B. Lanjut ke soal nomor 12. Salihah membuat kerajinan tangan dari karton yang berbentuk persegi. Salihah menghias sekeliling karton dengan pita berwarna merah muda. Panjang pita yang ditempel pada karton tersebut adalah 168 cm. Luas karton tersebut adalah, dalam soal ini yang diketahui adalah berbentuk persegi. Maka kita masih menggunakan rumus persegi. Yang pertama diketahui adalah keliling. Jadi kita tulis K sama dengan 4 kali sisi seperti di nomor 11. Maka S sama dengan K dibagi 4. Kita masukkan angkanya sama dengan 168 dibagi dengan 4. Sama dengan hasilnya adalah 42 cm. Kemudian L sama dengan sisi kali sisi. Karena S-nya 42 maka 42 dikali 42. Dan hasilnya adalah 1764 cm persegi. Jadi jawaban di pilihan ganda adalah C. Lanjut ke soal nomor 13. Pak Harun mengisi sebuah bak penampungan air yang berkapasitas 1240 liter menggunakan selang dengan debit 31 liter per menit. Pada awalnya bak tersebut kosong dan bak tersebut penuh pada pukul 8.08. Pak Harun mulai mengisi bak tersebut pada pukul sesuai dengan soal diketahui adalah debit. Jadi di sini kita harus menghafal rumus debit. Jika kalian belum hafal, sebelum ujian atau tryout kalian sudah harus menghafalkan dulu rumus mencari debit karena ini sering keluar dalam tryout. Berikut adalah rumusnya. V itu sama dengan volume, D itu debit, W itu waktu. Kita lihat segitiganya. V di atas berarti dia yang harus dibagi. Kemudian D dan W itu di bawah, ya berarti pembaginya. Jadi V sama dengan kita tulis 1240 dan D adalah 31 menit. Kita mencari W, maka V dibagi D. 1240 liter dibagi 31 liter per menit. Ya, sehingga hasilnya 40 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu mulai mengisi bak. Waktu sama dengan waktu selesai atau durasinya dikurangi durasi waktu, ya. 0.08 dikurangi dengan tadi 40 menit. 08.0 sama aja jam 8 lewat 8 menit dikurangi dengan 40 menit. Berarti sebelum jam 8 yaitu 07.28 atau jam 7 lewat 28 menit. Itulah pukul saat mulai mengisi bak mandi. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal pilihan ganda nomor 14. Jarak sebenarnya dua buah kota adalah 90 km. Jarak kota tersebut pada peta adalah 36 cm. Maka skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, di sini kalian tinggal menghafalkan rumus skala. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau kalian masih belum paham, silahkan simak rumus berikut.
CP adalah singkatan dari jarak peta, S skala CB jarak sebenarnya. Maka S sama dengan CP dibagi CB atau CP dibagi CS ya, sama saja. 90 km kita ubah menjadi cm, maka jadinya adalah 9 juta cm. S sama dengan 36 dibagi 9 juta. Nah, di sini dibuat perbandingan ya. 36 kita bagi 9, jawabannya adalah 4, dan 9 juta kita bagi 9, jadi 1 juta. 4 dibanding 1 juta sama dengan 1 dibanding 250.000. Jadi skala peta adalah 1 dibanding 250.000 atau C. Soal nomor 15. Perhatikan gambar kubus berikut. Jika volume bangun tersebut adalah 74.088 cm3, maka panjang rusuknya adalah volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk, atau biasa disingkat V sama dengan R pangkat 3. Rusuk di sini sama saja sisi kubusnya ya. R pangkat 3 sama dengan V. Maka untuk mencari R sama dengan akar pangkat 3 dari V, atau R sama dengan akar pangkat 3 dari volume 74.088, sehingga R sama dengan 42. Rusuknya adalah 42 cm, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Sebuah akuarium berbentuk kubus berisi air 3/4 penuh. Jika tinggi akuarium tersebut adalah 80 cm, maka banyaknya air dalam akuarium tersebut adalah, di sini masih seperti soal nomor 15. Akuariumnya berbentuk kubus, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus volume kubus. Volume kubus sama dengan R pangkat 3. Maka volume air 3/4 kubus sama dengan 3/4 kali R pangkat 3. Kita tulis ulang di bawahnya 3/4 kali 80 pangkat 3. Kita tulis kembali 3/4-nya, kemudian untuk 80 pangkat 3-nya kita hitung terlebih dahulu. 80 kali 80 kali 80. 3/4 kali 512.000. 512 kita bagi dengan 4, jadi sama dengan 3 kali 128.000. Kemudian baru dikali 3, sehingga hasilnya adalah 384.000 cm3. Jadi banyaknya air dalam akuarium tersebut adalah 384 liter. Mengapa demikian? Karena 384.000 cm3 sama saja 384 desimeter kubik. Desimeter kubik sama dengan liter, jadi sama dengan 384 liter. Jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Perhatikan gambar jaring-jaring bangun ruang berikut. Berdasarkan gambar tersebut, yang termasuk jaring-jaring kubus adalah, kita perhatikan polanya. Kubus ada 6 sisi. Kemudian kita tentukan dulu alas dan tutupnya. Biasanya alas dan tutup berselang satu kotak. Kita perhatikan gambarnya. Ya, jadi yang termasuk jaring-jaring kubus sesuai bangun tersebut adalah nomor 1, 2, dan 4. Kenapa 3 tidak? Ya, karena ada sisi yang bolong dan ada sisi yang berdempetan. Soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik ya. Keliling lingkaran ya, kita tulis dulu sama dengan 2 kali pi kali r. Pi di sini adalah 22/7 dan r-nya adalah 56. Maka 2 kali 22/7 kali 56. Jadi sama dengan 22 kita kali dengan 2, jadi 44, kemudian 56-nya kita bagi dengan 7, jadi 8. Sama dengan 44 kali 8, sehingga hasilnya adalah 352 cm. Jawabannya adalah A. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah Pi sama dengan 22/7.
Yang pertama kita lakukan yaitu menghitung luas setengah lingkarannya saja, bagian kanan. Jadi sama dengan luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Kemudian dikali pi r kuadrat, sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan setengah pi r kuadrat besar dikurangi setengah pi r kuadrat kecil. Sebelum memasukkan angka, kita tentukan dulu lingkaran yang besar diameternya adalah 7 ditambah 7 ditambah dengan 14 sama dengan 28, sehingga R-nya adalah 14 cm. Lalu lingkaran yang kecil diameternya adalah 14, sehingga R atau jari-jarinya adalah 7 cm. Baru kita masukkan angkanya, sama dengan dalam kurung setengah kali 22/7 kali 14 kali 14, yaitu di lingkaran yang besar, dikurangi setengah kali 22/7 kali 7 kali 7 dari lingkaran yang kecil. 22 kita bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 11. Kemudian 14 kita bagi dengan 7, sehingga hasilnya 2. Begitu pula dengan setengah lingkaran yang kecil. 22 bisa dibagi dengan 2, jadi 11, dan 7 bisa dibagi dengan 7, jadi 1. Maka sama dengan 11 kali 2 kali 14 dikurangi 11 kali 7. Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung pada masing-masing bagian. 11 kali 2 kali 14 hasilnya adalah 308, dan 11 kali 7 hasilnya adalah 77. Jadi sama dengan 308 dikurangi 77. Hasilnya adalah sama dengan 231 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 231 cm persegi. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya nomor 20. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 28 meter. Sebagian ditanami rumput gajah dan sebagian lagi ditanami berbagai macam bunga. Jika luas taman yang ditanami rumput gajah 3/4 dari luas seluruh taman, maka luas taman yang ditanami bunga adalah, kita memakai pi sama dengan 22/7. Yang ditanyakan adalah luas bagian yang ditanami bunga. Ya, tanami bunga, kita harus mencari dulu bagian yang ditanami bunga, karena baru diketahui bagian yang ditanami oleh rumput gajah, yaitu 3/4-nya. Maka kita tulis dulu bagian yang ditanami bunga sama dengan 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Sehingga luas yang ditanami bunga sama dengan 1/4 dikali dengan pi r kuadrat, sama dengan 1/4 kali 22/7 dikali R-nya adalah 14 dikali 14. Kenapa R-nya 14? Ya, karena diameternya adalah 28, sehingga R atau jari-jarinya adalah 14. Kita kalikan dengan 14. Angka-angka yang bisa dibagi maka kita operasikan dulu. 14 bisa dibagi dengan 7, yaitu 2. Kemudian 22 dan 4 sama-sama dibagi dengan 2. Hasilnya kita tulis sama dengan setengah kali 11 kali dengan 2 kali dengan 14. Angka selanjutnya 2 kita bisa bagi dengan 2, yaitu 1. Maka selanjutnya sama dengan 11 dikali dengan 14. Sehingga hasil akhirnya kita tulis 154 meter persegi. Jadi, luas taman yang ditanami bunga adalah 154 meter persegi. Jawabannya adalah D. Baiklah, untuk pembahasan soal tryout part 3 ini kita cukupkan ya. Untuk nomor 21 sampai dengan 30 kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Lihat di deskripsi ya. Jangan lupa tekan subscribe, lonceng, like, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.